warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wal ali wal ashabi amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pelajaran kita yaitu membaca kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari, saya pribadi mohon kesediaan hadirin sekalian untuk membacakan surat Al-Fatihah untuk ayah saya yang mulai tadi pagi beliau berada di rumah sakit dan belum sadarkan diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala penyakitnya dan menggantikannya dengan afiat. Allah yashfi maradhahu wa yubdilu bil afiyah bi jahi Nabi Mustafa habibina wa nabiyina syafina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa tilawati al-huda wa du'a ila al-khair mardati al-wadhabi. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin ila an qala udfun wujudaka fi ardil khumuli wa ma nabata mimma lam yudfan lam yatim nataju. Ibn Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan, udfun, kuburkanlah, benamkanlah, wujuduka, keberadaanmu, ekstensimu. Jadi beliau menyuruh kita untuk merendahkan diri kita seperti orang yang dikubur. Kalau orang sudah masuk kubur, berarti sudah terlihat, tidak terlihat jasadnya. Ini yang dikatakan oleh beliau. Kuburkanlah keberadaannya fi ardil khumul, di dalam tanah khumul. Khumul itu ya kebalikan daripada masyhur. Kalau masyhur terkenal, kalau khumul tidak terkenal. Maksudnya di sini adalah merendahlah kamu, jangan kamu tampakkan dirimu seperti halnya kamu memendamkan dirimu di dalam tanah ya karena ketawaduan atau kerendahan hatimu. Jadi memang seorang murid, seorang yang baru belajar ilmu tasawuf, kalau dia memang tidak ada dasar, tidak ada basic, dia tidak pernah belajar ilmu tasawuf, tatkala dia mengamalkan ilmu-ilmu yang dia dapatkan, maka akan timbul rasa riya. Itu biasanya terjadi. Saya belajar tasawuf, belajar membersihkan hati, belajar khusyuk di dalam sholat. Tatkala sholat, setan pintar. Kenapa pintarnya? Digoda si murid tadi yang baru belajar ilmu tasawuf agar sholatnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia bertekad karena ingin menghafalkan ilmunya. Tapi setan lebih pintar, bahkan kata ulama setan itu mengadakan seminar
Ya, setiap saat, bukan hanya setiap hari, setiap minggu. Kalau kita seminar mungkin 3 bulan sekali, sebulan sekali, paling cepat. Kalau setan setiap jam itu mengadakan seminar. Seminarnya apa? Bagaimana caranya untuk menyesatkan anak Adam, menyesatkan manusia, yang mana manusia ini dianggap musuh bebuyutan daripada setan. Karena dia balas dendam kepada kita manusia. Karena datuknya setan ini yang bernama iblis dulu pernah tinggal di sorga dan termasuk makhluknya Allah yang paling taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tatkala Allah menciptakan Nabi Allah Adam, Allah jadikan Nabi Allah Adam daripada tanah. Semua penduduk surga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Semua malaikat sujud memenuhi perintah Allah, sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, kecuali iblis. Iblis dia merasa makhluknya Allah di surga yang paling soleh, yang paling banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga untuk sujud kepada Nabi Allah Adam memenuhi perintah Allah, dia gengsi. Dia tidak mau sujud di hadapan Nabi Allah Adam. Bahkan iblis mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbi, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku daripada api, ya Allah. Engkau ciptakan Adam daripada tanah. Api lebih mulia daripada tanah, kata iblis. Iblis laknatullah alaih. Makanya ana khairun minhu, kata iblis. Aku ini lebih baik daripada Adam, ya Allah. Makanya kadang ya di dalam ilmu tasawuf juga dijelaskan, ya ada yang namanya sifat anania. Sifat anania itu, ini kalau contohnya begini, ini masjid kalau bukan karena saya tak bakal makmur. Ini masjid kalau bukan karena saya tak bakal berdiri bangunannya. Kalau ada tahlilan saya nggak datang, nggak ada yang pimpin. Nah itu namanya anania. Ini sifat dimiliki oleh iblis laknatullah alaih. Dia mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dirinya, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku daripada api dan engkau ciptakan Adam daripada tanah. Makanya orang-orang yang mempunyai sifat ananiyah itu termasuk rombongannya iblis laknatullah alaihi, naudzubillah. Ini dikatakan oleh ulama. Jadi iblis ini pintar. Tatkala seorang murid, seorang yang baru belajar ilmu tasawuf, dia amalkan apa yang dia dapatkan daripada ilmu tasawuf, contohnya ikhlas, dia berusaha ibadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi iblis pintar menggoda, akhirnya apa? Akhirnya timbul rasa riya. Itulah yang patut diwaspadai oleh orang-orang yang belajar ilmu tasawuf. Sehingga Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan, pendamlah dirimu, jangan kau tampakkan dirimu. Lebih baik kamu menutup dirimu agar kamu tidak terkena penyakit-penyakit hati yang dihembuskan oleh iblis laknatullah alaih. Jadilah orang yang biasa saja. Jadi orang yang tidak terlihat oleh manusia yang lainnya bahwa kamu ini ahli ibadah. Tidak usah memamerkan diri, tidak usah kamu riya dan lain sebagainya. Bahkan di dalam dunia tasawuf ya dikatakan ya al-dhuhur yuksirud dhuhur. Orang yang nampak, orang yang terkenal itu bisa mematahkan tulang punggung. Kenapa dikatakan mematahkan tulang punggung? Kalau ada orang terkenal, insya Allah banyak tamu yang datang ke rumah orang tersebut. Sekarang ada calon misalnya, calon anggota DPR, ya, dapilnya di Tiban Palu. Akhirnya dia dapat naik. Setelah naik dia terkenal, insya Allah tamunya banyak. Orang Tiban Palu datang minta sumbangan itu dan ini. Jadi ya dia akan capek. Orang yang terkenal itu akan capek. Kemana-mana dikawal, nggak bebas.
Ya, lihat pejabat-pejabat kita kemana-mana dikawal, di depan dikawal, di belakang dikawal, samping kanan, samping kiri ada pengawalnya semua. Makanya Al-Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, ya beliau menjadi Dewan Pertimbangan Presiden. Tatkala beliau pulang daripada pelantikan, beliau dikawal oleh ajudan. Kemudian ajudannya disuruh pergi, sudah saya tidak usah dikawal. Karena memang kalau orang dikawal ini sumpah kesana mesti diperiksa dulu, ya mau ke pasar sterilisasi dulu, mau ke masjid, tim gegana turun dan lain sebagainya. Ini repot kalau sudah terkenal. Begitu juga para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Para wali Allah Subhanahu wa taala yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala karamah mereka. Bisa menyembuhkan orang misalnya dengan air, kita minta doa diminumkan airnya sembuh. Insya Allah dari mulut ke mulut itu bakal tersebar dan dia bakal terkenal, dan kalau sudah terkenal dia nggak bisa istirahat. Salah satu contoh Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas di Jakarta, dicondet dulu. Beliau terkenal, beliau sampai tua ngobatin orang, ada orang minta doa didoakan, minta air, diberikan air, sampai beliau susah untuk istirahat karena setiap hari datang tamu untuk mengunjungi beliau. Bahkan tamunya bukan tamu yang menyenangkan, Bapak-bapak. Mesti tamunya bawa masalah semuanya. Minta doa, kenapa usaha saya jatuh. Minta doa, kenapa anak saya sakit. Minta doa, kenapa saya habis kebakaran rumahnya. Jadi semua yang datang kepada orang-orang wali yang terkenal ini orang-orang yang bawa susah semuanya, nggak ada yang menyenangkan hati beliau-beliau ini. Makanya untuk atau supaya kita tidak capek, hendaklah kita menutup diri kita agar kita tidak dilihat oleh orang lain, tidak dimuliakan oleh orang lain. Itulah sifat-sifat yang dimiliki orang-orang ahli tasawuf. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, beliau menyuruh anak beliau Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, wahai anakku, pergilah ke kota Tarim, kamu cari makhluknya Allah yang lebih jelek daripada dirimu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus? Beliau pergi ke pasar kota Tarim. Beliau mendapatkan ada seorang yang Masya Allah lumpuh, kemudian dia mengemis, kemudian banyak koreng di kakinya. Dia berpikir, ini manusia lumpuh, dia tidak sempurna dalam ibadah kepada Allah. Saya masih sehat, ibadah saya lebih sempurna daripada dia. Berarti ini makhluknya Allah yang paling jelek. Pulang ke rumah beliau untuk mengabari ayahnya. Di tengah jalan dia berpikir, itu orang barangkali semua amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, balasannya adalah surga dan dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan masih belum tentu. Mungkin masih ada rasa riya, rasa ujub, rasa takabur dalam hati aku. Berarti dia lebih afdol daripada saya. Dia kembali lagi ke pasar, melihat ada copet, ada pemabuk, kemudian mencopet, ibu-ibu. Inilah makhluknya Allah yang paling jelek. Sudah ahli khamar, suka minum minuman keras, dia mencopet, dosanya double. Inilah makhluknya Allah yang paling jelek. Pulang. Setelah pulang dia berpikir lagi di tengah jalan, itu makhluknya Allah yang mencopet dan minum khamar, barangkali setelah dipukulin sama orang dia taubat, dengan taubatan nasuha, kemudian amal ibadahnya diterima oleh Allah, dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia lebih baik daripada aku.
Kembali lagi Abu Bakar ini ke pasar, dilihat ada anjing ya yang kakinya budikan, korengan, kemudian menggonggong meminta makanan daripada orang-orang yang lewat di pasar. Kata beliau, inilah makhluknya Allah yang paling jelek daripada aku. Sudah anjing, najis, korengan, ya kemudian dia minta-minta lagi kepada orang. Pulang di jalan dia berpikir, anjing adalah binatang, dan binatang di akhirat nanti tidak ada hisabnya. Dia selamat, tidak akan dimasukkan surga ataupun tidak masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya manusia diberikan taklif, diberikan tuntutan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah, tatkala saya ibadah saya masuk surga. Tapi tatkala saya tidak beribadah, saya bakal masuk neraka. Berarti anjing tadi lebih baik daripada saya. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau pulang menemui ayahnya dan beliau katakan, wahai ayahku, di kota ini tidak ada yang lebih jelek makhluknya Allah kecuali aku ya, wahai ayah. Ini rasa tawadhu beliau dan rasa humul beliau. Beliau tidak ingin menampakkan diri beliau sehingga menganggap semua manusia, semua makhluknya Allah lebih mulia daripada dirinya. Ini yang dikatakan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, ya benamkan dirimu di tanah daripada kerendahan, ya, agar kamu ini bisa sukses di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya juga dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mencontohkan Sayyidina Uwais Al-Qarani. Ya, Sayyidina Uwais Al-Qarani dikatakan dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada dua sahabat beliau, Sayyidina Umar bin Khattab dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya mereka berdua bertemu dengan Uwais Al-Qarani, maka mintalah doa, karena doanya itu selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat bertanya, siapa Uwais Al-Qarani itu ya Rasulullah? Dia ya adalah orang yang bakal kalian temui, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau berkata kepada baginda Nabi, berkata kepada para sahabatnya, nanti kalian bakal temui itu Uwais Al-Qarani. Orangnya kulitnya hitam, dari negeri Yaman, kemudian pakaiannya compang-camping, ya pakaiannya compang-camping atau diberi nama darwish. Istilah sufi itu darwish, orang yang pakai pakaian compang-camping, rambutnya panjang, ya kemudian dia istilahnya mukanya kucel, gak bersih, banyak terkena debu karena banyak melakukan perjalanan. Tapi kalau dia berdoa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ahli salat, dia ahli puasa, dia ahli membersihkan hati. Inilah Uwais Al-Qarani. Bahkan Uwais Al-Qarani ini luar biasa. Walaupun beliau bukan termasuk sahabat Nabi, beliau termasuk tabi'in, tapi sahabat diminta atau diperintahkan oleh baginda Nabi untuk meminta doa kepada beliau radhiyallahu taala. Beliau seorang tabi'in, karena definisi sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan baginda Nabi, kemudian beriman kepada baginda Nabi dan wafat dalam keadaan iman. Itu namanya sahabat. Kalau tabi'in, ya dia seperti Uwais Al-Qarani ini merupakan tabi'in. Dia hidup di zaman baginda Nabi. Waktu baginda Nabi masih hidup, beliau Uwais Al-Qarani sudah ada di negeri Yaman. Tapi beliau beriman kepada baginda Nabi
tapi tidak pernah berjumpa dengan baginda Nabi, sehingga beliau walaupun hidup di zaman baginda Nabi digolongkan sebagai tabi'in. Pernah Uwais Al-Qarani ini tatkala belajar di negerinya di Yaman, ya, kawan-kawannya meminta izin kepada orang tua mereka untuk bisa berjumpa baginda Nabi SAW di kota Madinah. Akhirnya ada yang koordinir daftar satu-satu, sehingga Uwais Al-Qarani minta izin kepada ibunya, wahai ibu, izinkan aku untuk berjumpa dengan baginda Nabi SAW. Kata ibunya, tidak usah Pak Uwais, biar engkau tetap menjaga ibu di sini. Akhirnya kawan-kawannya berangkat berjumpa dengan baginda Nabi SAW kecuali Uwais Al-Qarani. Kemudian tatkala ibunya sakit, ingin berhaji, digendong itu ibu dari negerinya Yaman sampai ke Mekah. Tatkala sampai ke Mekah, dia izin kembali untuk bisa berjumpa dengan baginda Nabi. Wahai ibu, aku sudah sampai Mekah, tanggung mau terus ke Madinah berjumpa dengan baginda Nabi. Bolehkah aku berjumpa dengan baginda Nabi? Kata ibunya, sudah, gak usah kamu urusin saya saja di kota Mekah ini. Akhirnya dia juga tidak berangkat berjumpa dengan baginda Nabi SAW, sehingga dia pentingkan ibunya, mengurus ibunya, ya, daripada dia berjumpa dengan baginda Nabi SAW, sehingga dia disebut sebagai tabi'in dan karena tidak pernah berjumpa dengan baginda Nabi SAW. Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Umar dipesan oleh baginda Nabi SAW untuk meminta doa kepada beliau, karena doanya mustajab, karena dia adalah seorang yang humuli, yang selalu menutup dirinya, tidak mau dia itu terkenal, padahal dia seorang walinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengangkat tangan beliau memohon kepada Allah, pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Abbad, orang-orang yang menutup dirinya ini seperti Uwais Al-Qarani. Kita lanjutkan, ya. Fama nabata mimma lam yudfan lam yatim natajuhu. Jadi kalau kita tadi membenamkan wujud kita, keberadaan kita, agar kita tidak sampai terkenal, ya, maka itu adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang murid, seorang yang baru belajar ilmu tasawuf. Dan tidaklah tumbuh apapun yang tidak akan tumbuh, ya, apapun yang tidak ditanam, dan juga tidak akan sempurna, ya, sesuatu yang ditanam tersebut apabila tidak ditanam di atas atau di bawah tanah. Jadi diibaratkan seperti biji-bijian. Ya, kita ini diibaratkan seperti biji-bijian. Kalau kita menanam biji jambu atau biji mangga, mesti kita tanam di bawah tanah. Kalau kita tanam di bawah tanah, ya, maksudnya di tanah yang luas, maka tumbuhnya akan maksimal, pohonnya pun akan besar, dan juga buahnya akan lebat, dan umurnya pun akan lama. Tapi kalau kita menanam buah di dalam pot, tidak langsung di tanah, di buminya Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Ya, pohonnya enggak tinggi-tinggi, kerdil. Kadang banyak hamanya, kadang buahnya tidak maksimal. Yang seharusnya ditanam di atas di bumi, dia manis, kok ini tatkala ditanam di pot, dia tidak manis. Beda antara orang yang menanam langsung di atas tanah dengan orang yang menanam di pot. Itulah ibarat daripada seorang murid yang ingin selamat hatinya daripada sifat riya tadi. Hendaklah dia mengukur dirinya, ya, merendahkan dirinya agar dia tidak terkenal, sehingga tidak menimbulkan pada dirinya itu sifat
sifat dia. Kemudian kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, yang beliau mengatakan ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maidanul fikra. Tidak akan memberikan manfaat kepada hati seseorang sesuatu seperti halnya uzlah. Uzlah itu menyendiri. Uzlah itu dalam kata lain dikatakan khalwat, menyendiri. Kalau orang Toriko bilang suluk, ini namanya uzlah, menyendiri, fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang Toriko Sabaniyah Qadiriyah, kadang ada suluknya itu, uzlahnya itu 40 hari 40 malam. Dia tidak keluar daripada ruangan, ya hanya dia berwudu dan mungkin makan, kemudian kembali lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala lagi. Entah dia berzikir, entah dia melakukan salat, entah dia qiraatul Quran, ya. Itu dia fokuskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Begitu juga thariqah-thariqah yang lain seperti thariqah Tijaniyah. Kalau thariqah Tijaniyah ini biasanya setiap hari Jumat sore ba'dal asar mereka masuk ke kamar mereka masing-masing untuk melakukan wadifah. Wadifah tugas uzlah. Apa yang dibaca? Shalawat Fatih. Kadang 1000 kali, baca istighfarnya 1000 kali, sampai maghrib mereka biasanya baru keluar. Ini namanya uzlah, ya, atau khalwah. Ya. Jadi tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada hati seperti halnya uzlah. Jadi orang yang bisa melakukan uzlah, menyendiri, ya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan bisa memberikan manfaat kepada hati. Kalau kita ibadah dengan sendiri, insya Allah kita bisa lebih fokus kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bakal timbul ya kotoran atau penyakit-penyakit hati di dalam diri kita. Kalau tidak ada orang yang melihat kita ibadah sendiri, misalnya di kamar, ya kita ibadah sendiri, insya Allah tidak ada yang melihat. Ya, insya Allah tidak akan timbul riya karena tidak disaksikan oleh orang lain. Tidak akan timbul rasa sombong karena tidak bisa dipuji oleh orang. Ini akan timbul rasa ikhlas di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan uzlah tadi, menyendiri di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita bisa melakukan uzlah, insyaallah akan bisa bermanfaat bagi hati kita, akan bisa menjaga hati kita daripada penyakit-penyakit hati yang timbul daripada hawa nafsu dan juga timbul daripada bisikan-bisikan syaitan. Yadkhulu biha maidan fikrah. Kalau orang sudah bisa uzlah, seperti halnya ya orang-orang sufi, ya, orang-orang yang ahli tasawuf, mereka banyak melakukan uzlah. Seperti halnya Ibrahim bin Adham, beliau tinggalkan semua miliknya, ya hanya untuk menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau adalah seorang saudagar yang kaya raya. Ada satu juga Syekh Abdurrahman Bajal Habad, orang Yaman. Tatkala beliau ingin uzlah, ya, beliau berangkat permisi dengan istrinya, dan kemudian beliau berangkat, kemudian masuk ke dalam satu gua. Ternyata di dalam gua tersebut ada 3 orang yang sedang uzlah juga. Ditanya, kenapa kok kalian uzlah di tempat ini? Ya, saya ingin membersihkan hati saya. Kata artinya mereka bertiga uzlah. Disaksikan oleh Syekh Abdurrahman Bajal Habad. Tatkala waktunya makan, yang satu orang angkat tangan, ya Allah, waktu sarapan saya minta kepadamu ya Allah berkat Syekh Abdurrahman Bajal Habad,
Padahal tiga orang ini tidak tahu yang satunya ini Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Ya Allah, kami pengen sarapan, kami pengen makanan dari langsung ya Allah berkat Syekh Abdurrahman Bajal Haban, langsung makanan turun dari langit. Makan mereka berempat. Yang satunya lagi ya pas makan siang mengangkat tangan juga, yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala berkat Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Datang lagi itu makanan. Makan malam pun demikian. Orang sufi tadi, orang melakukan uzlah tadi, ya bertawassul kepada Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Tatkala makan malam datang juga itu makanan. Akhirnya Syekh Abdurrahman Bajal Haban tidak membuka diri beliau langsung pulang. Ya, beliau tidak tahu dirinya ini seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang selalu ditawasuli oleh orang-orang sufi tadi. Padahal amal beliau merasa amalnya adalah amal yang biasa. Cuma beliau ini super sabar. Karena apa? Karena istrinya ini selalu enggaknya, kata orang Jawa Timur enggaknya, selalu menggoda. Ya, lagi nyangkul misalnya, ya disuruh cari kayu, tapi dia sabar. Ya, istrinya selalu menggoda beliau radhiyallahu taala, sehingga beliau punya sifat sabar, sehingga dengan kesabaran beliau diangkat jadi walinya Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tidak tahu bahwa dirinya itu seorang wali yang selalu ditawasuli oleh orang-orang yang saleh. Ya. Jadi kita kembali kepada kalamnya Syekh bin Abdul Sekandari, tidak akan bermanfaat untuk hati seseorang kecuali uzlah. Uzlah tadi menyendiri, fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah orang itu bisa uzlah, maka dia yadkhul biha maidan fikrah, maka orang itu masuk ke dunia tafakkur. Kalau orang sudah bisa uzlah, mesti dia sering bertafakkur. Kalau orang menyendiri fokus ibadah, tatkala dia membaca subhanallah, dia bayangkan kekuasaan Allah yang betul, yang luar biasa, sehingga dia timbul di hatinya ya tafakkur atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia membaca istighfar astagfirullahaladzim, kemudian juga timbul dalam dirinya tafakkur, dia membayangkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Tatkala dia membaca sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, beliau ya orang ini bayangkan ya dia berada di hadapan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang uzlah, orang-orang yang menyendiri fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berarti sudah masuk ke dunia tafakkur, sehingga ya lebih memantapkan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan apa yang mereka amalkan di dalam uzlah tersebut. Ya, tapi untuk kita insyaallah jangan uzlah terlebih dahulu ya, karena masih banyak tanggungan bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kalau kita uzlah 40 hari gak keluar kamar ya, baca tasbih terus, akhirnya yang protes istrinya, bapak ini wirid terus, narik tasbih terus, kapan kerjanya? Memang kita ini kambing baru dikasih makan daun. Nah ini kalau yang belum siap ya, ini khusus orang-orang yang benar-benar sudah siap dan ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu tasawuf. Mudah-mudahan ya di dalam yang kita pelajari pada kesempatan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan walaupun sejenak kita melakukan uzlah, boleh tatkala di masjid kita uzlah sendiri antara maghrib dan isya ya, kita fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita fokuskan zikir tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tergolong orang-orang yang melakukan uzlah tadi. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna
الله أشرفنا وتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع ودا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد البش الصعب والحمد لله بالبدء والتناهي ربنا وعنا بما علمتنا وعلمت الذي ينفعنا ويبقينا وكأننا وكرمتنا في ديننا ما كنت أنت ذكر ربي وكتب وكتب ذكرت ذي فأنت عليك رحمة ورزق كل أهل الدائم وآخلات يا علم من أخذ كل خير ونقل كل شر ربنا سلمنا كل شؤون وكل رضا كل عيون وكأن رحمة الذي وكل ذات المسلمين ربنا كبير بصلاتك ومن ستر وصلت الله نفس المصطفى من إلى الحق دعانا وأخاف من كل نشيش وعلى عليك المشرفة على صاحب المسجد الضرار وأعطنا بهداك وأجعلنا ممن يسره برضاك ورضوانك ولي سواك ولا تجعلنا من خلق مرك وعصاك واسمنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي